Bagian 11. Selama manusia Namsin koma, ia mendengar segala percakapan orang-orang di sekitarnya. Ia juga tahu jika robot Namsin Tri yang menggantikan posisinya di perusahaan. Mengetahui Namsin sudah sadar, ibunya pun melarang siapapun memberitahu Namsin Tri ataupun Kang Sobong. Kita beralih ke adegan selanjutnya, di mana sahabat Kang Sobong menunjukkan video yang ia ambil dari dashboard milik Kang Sobong. Sahabatnya pun meminta Kang Sobong untuk menjelaskan kebenarannya. Jika tidak, ia mengancam akan mempublikasikan video tersebut ke media agar diketahui oleh semua orang. Dan dengan berat hati, akhirnya Kang Sobong pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang Namsin Tri. Namsin Tri menemui manajer tim G. Ia mengucapkan terima kasih karena telah membawanya ke Korea, sehingga ia bisa memiliki teman seperti Kang Sobong. Namsin Tri juga menawarkan diri agar suatu saat manajer mau menjadi temannya. Yena dijemput oleh ayahnya agar mau pulang ke rumah, namun ia menolak. Ia masih kesal dengan ayahnya karena mendengar percakapan sebelumnya yang mencoba membunuh Namsin. Pak Uso pun meminta Yena untuk memberitahu rahasia Namsin Tri, namun Yena tak menghiraukan. Ia pun pergi menuju rumah ibu Namsin. Sesampainya di sana, Yena dikejutkan dengan jari-jari Namsin yang mulai bergerak. Pak So pun meminta seseorang untuk mengikuti Yena, namun Yena tak bisa dilacak keberadaannya karena ponselnya tak aktif. Adegan berpindah. Ibu Namsin rupanya masih khawatir terhadap keberadaan Namsin Tri, apalagi Namsin sudah mulai siuman. Ia kembali membuka tombol kill switch dan terus menatapnya. David pun datang. Ia juga masih kesal dengan tindakan ibu Namsin yang bersikeras ingin memusnahkan Namsin Tri jika Namsin sudah sadar sepenuhnya. David kemudian menawarkan diri untuk membawa Namsin Tri pergi jauh dari kehidupan mereka agar tak dimusnahkan. Namun ibu Namsin tak yakin dengan hal itu karena Namsin Tri sudah terbiasa dengan kehidupan yang sekarang. Hari berikutnya, Kang Sobong dan Namsin Tri berjalan-jalan dan sensor pergerakan pada jari-jari Namsin Tri mengalami sedikit kerusakan akibat menghancurkan mobil dengan tangannya. Mereka pun akhirnya menemui ibu Namsin dan memberitahu jika Namsin Tri akan ke laboratorium untuk memperbaiki sensor pergerakannya. Namun sang ibu melarang dengan alasan laboratorium sedang bermasalah. Namsin dilarang ke sana sebelum selesai diperbaiki. Setelah ibu Namsin pergi, Kang Sobong pun menghubungi David agar bisa segera membantu. Saat ditanya, David pun bingung dengan pertanyaan Kang Sobong perihal perbaikan laboratorium. Kang Sobong pun akhirnya mencurigai ibu Namsin dan manajer tim G jika ada sesuatu yang mereka sembunyikan. David kemudian memberitahu jika Namsin sudah sadar. Selesai menghubungi David, Kang Sobong pun mencari ibu Namsin dan memintanya untuk memberitahu Namsin Tri jika si manusia Namsin sudah siuman. Kang Sobong juga mengancam jika ibu Namsin tidak menghubungi Namsin Tri secepatnya, ia akan memberitahu Namsin Tri jika di tubuhnya terdapat program kill switch yang bisa membunuhnya. Karena takut, ibu Namsin pun langsung menghubungi Namsin Tri dan memberitahu jika Namsin sudah siuman. Di tempat lain,
David terlihat begitu mengkhawatirkan Namsintri, si robot yang sudah begitu lama hidup dengannya. David menghubungi ketua dan memberitahu jika Namsin sudah siuman. Dia juga memberitahu tentang rencana ibu Namsin yang ingin memusnahkan Namsintri. Ketua pun meminta agar David menghalangi rencana ibu Namsin tersebut. Di kediamannya, Pak So masih mencari tahu keberadaan Yena. Sedangkan Namsintri menemui Kang Sobong. Kang Sobong menangis di pelukan Namsintri karena ia takut kehilangannya. Setelahnya, Kang Sobong pun meminta waktu untuk menenangkan diri. Ia tak menghubungi Namsintri dan juga tak mengangkat teleponnya. Kang Sobong menghabiskan waktunya ditemani oleh robot kecil pemberian Namsintri yang diberi nama Maibo. Karena Kang Sobong tak mengangkat telepon darinya, Namsintri pun kesepian. Ia menanyakan banyak waktu yang biasa dibutuhkan seseorang untuk menenangkan diri. Manajer menjawab, jika hal tersebut tak bisa diukur dengan waktu. Mereka pun mengakhiri percakapan dan berangkat ke kantor. Beralih ke rumah Ibu Namsin. Terlihat sang ibu bergegas ke kantor untuk menghadiri presentasi yang akan dipimpin oleh Namsintri. Sedangkan David memasuki ruang Ibu Namsin untuk mengambil koper penyimpanan tombol kill switch. Sayangnya, ia tak menemukan apapun di sana. Dan di rumahnya, Pak So akhirnya menemukan lokasi Yena melalui GPS-nya. Pengawal memberitahu jika ponsel Yena sudah aktif. Tak lama kemudian, Yena mendapat SMS dari ayahnya yang mengirim alamat tempat Yena bersembunyi. Yena pun keluar dari rumah Ibu Namsin dan menemukan ayahnya. Ia memaksa masuk ke rumah. Namun karena Yena takut ayahnya mengetahui keberadaan Namsin, Yena pun memberitahu jika yang akan memimpin presentasi hari ini adalah robot yang mirip Namsin, yaitu Namsintri. Beralih ke perusahaan. Terlihat Kang Sobong berlutut di hadapan Ibu Namsin sambil memohon agar ia tak mengaktifkan tombol kill switch. Kang Sobong pun kembali mengancam. Kali ini ia akan memberitahu semua orang mengenai robot Namsintri. Setelah itu, Kang Sobong berangkat menuju ruang presentasi. Di dalam ruangan, terlihat Namsintri sedang berlatih dengan serius sebelum presentasi dimulai. Ketua dan manajer pun datang menyaksikan. Tiba-tiba, Kang Sobong masuk dan memberitahunya untuk tidak menghilang. Kang Sobong juga berkata jika ia menyukai Namsintri. Setelah itu ia mengajak Namsintri untuk pergi karena ia sangat mengkhawatirkannya. Namun kemudian terdengar suara Pak So yang masuk serta membawa robot yang mirip dengan Namsin kecil. Robot itu merupakan Namsin One yang ditemukan di kediaman Ibu Namsin. Pak Su mengatakan jika Namsintri juga adalah robot seperti benda yang ia bawa. Kang Sobong yang khawatir identitas diketahuan pun mengajak Namsintri pergi. Namun Namsintri menolaknya. Kang Sobong terkejut melihat tingkah Namsintri yang tiba-tiba kasar padanya. Karena tak terima dikatakan robot, Namsintri pun memecahkan gelas yang ada di mejanya hingga tangannya berdarah. Semua yang ada di ruangan pun terkejut dan Kang Sobong menyadari jika yang ada di hadapannya adalah Namsin. Cerita pun bersambung.